Mungkin sempat ada beberapa pihak yang penasaran, kenapa sih P3 cepat-cepat berlabuh kepada PDIP atau Ganjar Pranowo untuk Capres 2024 sementara rekan sekoalisi masih menimbang Belanda masih jauh. Apakah jangan-jangan Mas Owi bahwa kayaknya kalau mengusung Capres lain P3 tidak bisa terselamatkan suaranya ke parlemen sehingga kemudian paling memungkinkan adalah mengusung calon yang paling tinggi popularitasnya yakni adalah Ganjar Pranowo. Tapi Mas Owi tampaknya sedikit terganggu komunikasi saya, mungkin saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Apakah memang bisa dipastikan seperti itu? Mengingat memang Bang Nusron mengatakan ini popularity rating itu atau elektabilitas ini juga tidak serta-merta. Bahkan kotel efek ini juga banyak yang meragukan akan serta-merta membawa suara ke partai atau tidak, bagaimana? Iya, tapi tetap bahwa kotel efek itu dibutuhkan. Dalam konteks itu, oleh karena itu tidak aneh, tidak heran kalau tadi ketua umum partai gitu ya, kader partai itu diusung, didukung untuk menjadi capres. Termasuk mohon maaf Pak Ganjar. Kenapa PDIP itu mengusung Pak Ganjar gitu katakanlah. Salah satu faktornya adalah kalau mengusung yang lain, ya kan katakanlah Mbak Puan elektabilitasnya rendah, pasti ikut juga terpengaruh oleh itu. Pak Ganjar ya dianggap bisa bersaing di 3 besar. Ya, nah saya melihatnya kalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar atau mencalonkan yang lain, ini babak belur juga PDIP bisa turun. Oleh karena itu penting. Nah makanya Pak Erlangga ingin menjadi capres. Misalkan Pak Julhas juga kan didorong-dorong untuk menjadi cawapres. Termasuk Cak Imin untuk menjadi cawapres. Pak Prabowo juga sama ingin menjadi capres. Ini untuk menyelamatkan partainya juga dalam konteks itu. Karena pemilihannya langsung di hari yang sama. Kalau begitu Bang Viva Yoga, sudahlah tutup bukulah soal koalisi. Sekarangnya kan yang paling penting adalah menyelamatkan partai. PAN salah satu juga partai yang diprediksi bisa jadi tidak lolos ke Senayan. Berarti harus dukung capres yang memberikan kotel efek dong, bagaimana? Yang pertama sejak tahun 2004 sampai sekarang ini saya duduk di sini 2023. Dari zaman Nabi Adam, Adam Malik, sampai Malik Esensial. Beberapa lembaga survei itu selalu menyatakan bahwa Partai Amanat Nasional tidak lolos parliamentary threshold dari PT 2%, 3%, sekarang 4%. Tapi semuanya itu mereka konsisten melakukan kesalahan. Dan PAN konsisten selalu ada di DPR RI. Itu yang pertama ya. Itu dari 2004. Yang kedua soal kutil efek. Partai Amanat Nasional memang lebih memprioritaskan agar perolehan kursi 11% atau setara dengan 65 kursi DPR RI itu menjadi fokus dan prioritas utama. Nah, soal Pilpres karena ini adalah serentak pemilunya, kita menginginkan agar yang akan kita dukung pasangan calon ini mampu untuk merekatkan ya nilai ideologis, nilai perjuangan Partai Amanat Nasional agar apa? Kader-kader yang bergerak di bawah, caleg-caleg yang berjuang di dapil masing-masing itu dapat setidaknya merasakan nilai tambah dari Pilpres. Kalaupun tidak, itu tidak menjadi efek pengganggu bagi soliditas Partai Amanat Nasional. Karena soal kutil efek ini kita bisa berdebat panjang, apakah memang betul-betul nyata, real, atau ilusi. Memang secara matematis bagi partai politik yang mencalonkan kadernya di Pilpres akan membawa nilai tambah berupa efek ekor jas ke dalam pileg. Tapi untuk beberapa daerah Partai Amanat Nasional melakukan survei Kang per dapil terhadap pengaruh kutil efek di dalam suara pileg. Ternyata ya memang kita tidak bisa menseragamkan beberapa kekuatan kutil efek di seluruh dapil menjadi kekuatan yang kolektif, tidak bisa. Ya, intinya bahwa dengan angka yang tidak jauh beda antara P3 dan PAN, tapi PAN ini masih sabar untuk menunggu proses yang ada, masih setia dengan KIB, tidak alih-alih cepat menentukan pilihan yang mana yang populer. Ini seakan-akan kritik untuk P3, Mas Owi. Nah, kalau melihat langkah dari PAN, ya meskipun suara partai kita kecil, diprediksikan tak lolos ke Senayan, nggak serta-merta mengekor siapa calon populer seperti P3 yang langsung mengambil langkah mendukung Pak Ganjar. Apakah jangan-jangan supaya suara partainya seakan-akan naik ketika mengusung, kotel efek menjadi faktor penentu? Bagaimana Mas Owi?
Ya, masing-masing partai memiliki strategi tersendiri. Apapun ceritanya, pemilu secara langsung itu secara serentak, koktail efek itu pasti ada. Karena pengalaman di 2019 itu menunjukkan itu. Tapi saya ingin katakan bahwa walaupun pada akhirnya masing-masing partai itu akan berjuang sendiri terkait dengan kelolosan di parlemen. Sama seperti PAN, sejak lembaga survei ini berdiri, itu P3 tidak pernah dianggap lolos sebagai peserta pemilu yang di DPR. Artinya tidak lolos ke parlemen. Tapi nyatanya mesin partai itu terus bekerja. Nah, dengan pemilu serentak ini, harapannya dengan mengusung calon yang bisa memenangkan kontestasi pilpres itu basis sosial, dasar-dasar yang kami dapatkan selama pemilu ke pemilu yang sudah lolos parlemen dari threshold itu bisa lebih maksimal lagi. Itu harapannya dan itu ya sah-sah saja. Dan ketika melihat ditanya apakah kemudian dengan Mbak Ganjar popularitas P3 jadi naik, kalau lihat survei carta politika ya, dan indikator politik ya begitu. Sekali lagi itu survei, meskipun itu bukan hasil pemilu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa pemilu itu ditentukan hasil survei, tidak. Bahwa kecenderungan yang memenangkan pemilu itu bisa tergambar dari hasil survei, khususnya pemilu presiden, itu tergambar karena apa? Survei untuk pemilu legislatif dan juga pemilu presiden itu dua hal yang berbeda. Sekali lagi, kalau kemudian teman-teman bermanuver untuk mencari koktail efek dari calon presiden yang busuk, itu ya hal yang biasa saja. Bagaimana caranya untuk mendapatkan insentif dari pemilu serentak itu. Jangan sampai ketika pemilu serentak, euforia ya mendukung capresnya menang, tetapi partai yang kita miliki tidak ikut menambah suara, meskipun basis suaranya kita selalu lolos. Tetapi kalau kelolosannya minimalis, kan kita khawatir juga. Kita harapkan kelolosannya bisa medium atau maksimal. Seperti itu. Baik, Bang Nusron, terakhir untuk Bang Nusron. Nah, bagaimana Bang bahwa ternyata dua partai yang ada dalam KIB sebenarnya ya pada akhirnya pragmatis juga. Calon mana yang kemudian akan memberikan insentif besar untuk partai kami yang sempat diprediksi juga banyak memprediksi tidak akan lolos ke Senayan. Jadi mereka harus juga mencalonkan calon yang populer ini. Bagaimana Bang Nusron? Nah, makanya semua partai itu pasti juga pada akhirnya berbicara realistis. Ya kan, realistis dan mencari mana yang paling menguntungkan untuk kepentingan masing-masing. Nah, hal yang sama juga yang kami tawarkan di dalam Golkar dan KIB. Karena itu kami membuka dua opsi tadi. Opsi pertama adalah kita bergabung ke dalam berintegrasi dari KIB bersama dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kemudian menyatu menjadi koalisi besar, bisa 5 partai di situ. Kalau P3 istiqomah, nah kemudian bisa dengan dua opsi yaitu mengusung sendiri. Nah ini kan masih dalam konteks simulasi. Saya kira masing-masing kita juga menghitung cost benefitnya dan mana yang dianggap paling menguntungkan, sambil melihat keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Karena tentunya di dalam politik ini pasti mempunyai sama-sama kepentingan, tidak mungkin yang namanya partai politik tidak partisipasi di dalam proses kontestasi politik. Nah, kalau semua tadi kita tawarkan itu kita sepakati, jadi misal opsi pertama kita membangun integrasi koalisi besar, ya kan, dengan presidennya dari KIB, dari KKIR atau wakil presidennya dari KIB, ditentukan oleh masing-masing ketua umum berunding. Saya kira nanti masing-masing itu mempunyai kotel efek yang sama-sama menguntungkan dari semua partai yang ada itu. Jadi saya kira ini proses masih dinamis. Kami di lapangan, di darat ini selalu berkomunikasi dengan Pak Viva Yoga. Kami juga selalu sering goda-menggoda dengan Pak Baidowi, Pak Awi. Kita saling goda-goda dengan P3 juga. Ya kan, yang intinya kita selama belum ada janur melengkung tanggal 4 November, yaitu pendaftaran akhir daripada pemilu ini, semua proses masih bisa terjadi dan dinamika masih bisa terjadi. Apakah kita ini nanti bisa hanya 2 pasang, apakah 3 pasang, apakah kemudian akan menjadi 4 pasang, semua masih dinamis.
Tetapi harapan kita kalau bisa kita tetap bersama-sama, yaitu membangun poros alternatif, poros besar yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri, yang mencoba kita mengakhiri politik polarisasi yang pernah terjadi pada pengalaman pemilu tahun 2014 dan pemilu 2019 yang itu ternyata tidak membuat nyaman bagi publik dan ternyata membuat disinsentif buat kesehatan demokrasi di Indonesia. Oke. Saya kira itu, Bang Nusron. Pak Yoga. Saya mohon maaf terpaksa harus pujuk diri mengapa, dulu Bang karena Nusron. di depan saya ada acaranya akan segera dimulai dan saya harus terlibat di acara. Terima Mohon kasih maaf Bang sekali Nusron. lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya segala kemungkinan mungkin akan terjadi. Bisa jadi juga pemirsa bahwa Golkar dan juga PAN nanti akan merapat ke PDIP mengusung Ganjar. Tapi bisa jadi juga pemirsa antara Golkar dan PAN dan juga P3 punya capres yang berbeda. Mungkin saja Golkar ke Prabowo, PAN ke Anies, itu artinya bahwa dalam koalisi tadi awalnya mereka bersama, nanti Kang Ujang, kemudian pada akhirnya mereka berseberangan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.